Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dunia 50% dan akhirat 50%. Hadirin yang berbahagia, pada dasarnya semua manusia dalam kehidupan dunia ini banyak yang terlena, khususnya orang-orang Islam. Padahal manusia tahu bahwasanya kehidupan dunia ini adalah sifatnya fana, ya. Sifatnya fana atau sifatnya itu sementara. Semuanya akan kita tinggalkan. Dan semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-16 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Yang artinya dijadikan indah pandangan manusia terhadap segala sesuatu yang sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Dijadikan indah pandangan manusia terhadap segala sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Dan kita merasa memiliki, ya, semua yang kita rasakan, semua yang sudah kita miliki sampai saat ini, sampai detik ini, dijadikan indah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan tujuan apa? Agar manusia dapat menikmatinya, ya, agar manusia dapat sejahtera, hidupnya bahagia. Maka Allah mengatakan dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Tapi ingat, Allah mengatakan wallahu indahu husnul ma'ab. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disinilah diri para jamaah kaum muslimin wal muslimat, ya, bahwa semuanya apa yang kita miliki itu adalah bentuk rasa kasih sayangnya Allah kepada kita semuanya, agar hidup di dunia ini bahagia. Namun jangan sampai kita terlena, ya. Jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia ini. Karena apa? Karena yang sudah kita miliki saat ini, detik ini adalah semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimanakah sikap kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Kita harus berusaha semaksimal mungkin, ya, menyeimbangkan
kehidupan dunia, kebutuhan kehidupan dunia dan kebutuhan kehidupan akhirat. Ya. Kalau dunia ini sifatnya sementara, berarti ada kehidupan lagi, yaitu namanya kehidupan akhirat. Ya. Namanya kehidupan akhirat, kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang kekal abadi, kehidupan yang hakiki. Dan setelah kehidupan akhirat kelak sudah tidak ada kehidupan lagi. Semua apa yang kita lakukan di dunia ini masing-masing akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma hadzihil hayatid dunya illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirata layal hayawan law kanu ya'lamun." Bahwasanya kehidupan dunia ini, wa ma hadzihil hayatid dunya illa lahu wa la'ib, tidak lain hanyalah sebuah sendagura, ya, sebuah permainan. Wa innad daral akhirata layal hayawan, ya. Dan kehidupan akhiratlah adalah kehidupan yang sebenarnya. Law kanu ya'lamun, kalau kita mengetahuinya. Nah, disinilah hadirin para jamaah, ya. Kehidupan dunia ini adalah ya hanya sebuah permainan atau permainan sendagura, ya. Bukan berarti bahwa kehidupan di dunia ini kita bermain-main, tidak, bersenang-senang, berfoya-foya, tidak seperti itu, ya. Semuanya kita lakukan dengan disiplin, ya, dengan tertib, dengan baik, ya kan. Contohnya sholat, ya, ngaji, ya kan, harus tertib, ya, harus disiplin, harus baik, ya, bukan bermain-main, ya. Artinya kehidupan dunia ini adalah sebuah permainan, itu adalah sebuah perumpamaan bahwasanya jangan sampai kita terlena dalam kehidupan dunia, yang mana nantinya ada kehidupan di akhirat, ya, kehidupan yang sebenarnya. Nah, bagaimana cara kita menyeimbangkan antara kebutuhan dunia dan akhirat kelak? Nah, coba kita teliti, kita telaah, kita koreksi, ya, kita koreksi bahwasanya dalam sehari itu ada 24 jam, ya, benar nggak? 24 jam. Nah, ini dalam kehidupan dunia ini. Kemudian kalau kita menjalankan ibadah itu kira-kira berapa menit, berapa jam, ya. Nah, untuk kegiatan kebutuhan dunia itu berapa jam, ya kan? Contohnya kalau kebutuhan kehidupan dunia ini apa saja? Ada makan, minum, ya, istirahat, tidur, ya, bekerja, belajar, sekolah dan lain-lain, ya kan? Nah, untuk kebutuhan nantinya kehidupan akhirat adalah diantaranya sholat, ya kan, ngaji, kemudian apalagi infak, sedekah, puasa, ya, berbuat baik, ya. Nah, contohnya kalau sholat itu kita butuh waktu berapa menit. Nah, kebutuhan sholat kan kebutuhan kehidupan akhirat kelak, ya kan. Sholat butuh berapa menit. Nah, kita sholat mungkin ya 2 atau 3 menit, ya paling lama 3 menit lah atau 4 menit, ya. Itu sudah lama sekali, ya. Kalau sholat, ya, kalau sholat sunnah itu 2 menit sudah selesai, hanya 2 rakaat, ya. Kalau 4 rakaat biasanya 3 menit, ya, taruhlah 5 menit lah, ya, dalam sholat kita, ya. Kalau jamaah di masjid, ya, kurang lebih ya 15 menit, ya. Dia sudah pakai zikir, doa, ya, sudah lama 15 menit, ya. Nah, tiap waktu sholat 15 menit, kemudian dikali 5 waktu, ya, subuh, dhuhur, asar, maghrib, isya, 15 kali 5 berapa?
kira-kira 75 menit ya, 1 jam 15 menit ya kan. Ya taruhlah 1,5 jam lah untuk kebutuhan sholat kita, 1,5 jam. Nah 24 jam dikurangi 1,5 jam. Nah sisanya ada berapa? Sisanya kurang lebih 22,5 jam ya. Kemudian kebutuhan mengaji ya, mengaji kita taruhlah berapa menit ya, 15 menit, setengah jam sudah lama ya, ya taruhlah setengah jam. Nah, berarti 2 jam sholat dan mengaji ya kan. Itu sudah zikirnya ya, zikir sudah sholat ya. Nah itu sudah kurang lebih 2 jam. Nah begitulah ya. Nah sisanya adalah 22 jam. 22 jam ini untuk apa din para jamaah? Bukannya untuk kehidupan dunia ini ya. Kira-kira seimbang apa enggak ya? 2 jam dibanding 22 jam ya kan. Nah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah bagaimana solusinya supaya kita mampu menyeimbangkan ya antara dunia dan akhirat ya. Kurang lebih 50% dunia dan 50% kebutuhan nantinya kehidupan di akhirat kelak. Nah kalau kita mampu menyeimbangkan, insya Allah ya, kita tergolong orang-orang Islam yang beruntung ya. Solusinya cuma 2 hadirin para jamaah. Yang pertama adalah seluruh aktivitas hidup dan kehidupan ini kita niatkan sebagai ibadah. Nah itu solusinya, itu yang pertama. Mengapa demikian? Karena segala sesuatu itu tergantung kepada niat kita. Dan kita tahu semua bahwa hakikat kehidupan dunia ini ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini ya, tidak bersenang-senang, tidak berfoya-foya ya, tidak ngawur ya bahasa Jawanya dan lain sebagainya ya kan. Karena banyak orang-orang Islam yang beranggapan hidup di dunia hanya sekali ya, gak dimanfaatkan untuk bersenang-senang ngapain ya. Nah itu salah. Maka Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah tujuan kita di dunia ini adalah ibadah. Maka seluruh aktivitas hidup dan kehidupan ini kita niatkan sebagai ibadah. Contoh ya, kalau kita bekerja itu kan tujuannya mencari nafkah ya kan, untuk kehidupan keluarga kita. Nah itu bisa dinilai sebagai ibadah ya. Kita niatkan sebagai ibadah, ikhlas karena Allah, mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Nah ini dari keluar dari rumah kita baca doa bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah ya, niat ibadah mencari nafkah. Nah kalau dari awal ya, dari rumah kita keluar rumah ya, sudah niat ibadah, insya Allah dalam pekerjaan kita itu tidak ada penyelewengan sedikit pun ya. Penyelewengan contohnya korupsi waktu, terus saling membuli ya, korupsi yang lainnya ya, riba, fitnah ya, saling menjatuhkan dan lain sebagainya, itu tidak ada. Karena kita dari rumah kita niatkan ibadah. Contoh lagi belajar sekolah ya, kita niatkan ibadah, artinya di sekolah belajar sungguh-sungguh ya. Guru ketika mengajar kita mendengarkan dengan seksama, nah nggak main-main. Nah itu kita niatkan ibadah. Nah semua kemudian di sela-sela kita istirahat, sedang nyantai ya, kita juga niatkan ibadah ya.
Contohnya mendengarkan kajian, ya, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang kita lakukan. Intinya jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang terakhir adalah bagaimana cara kita menyeimbangkan 50% dunia dan 50% kebutuhan kehidupan akhirat kelak. Yang kedua yaitu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitas kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 191 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dikala kita berdiri, dikala kita duduk, ya, dikala kita rebahan atau berbaring. Nah, itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di sela-sela kita ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian banyak juga bersolawat, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada waktu luang untuk lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah solusinya bagaimana kita menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan nantinya kehidupan akhirat 50% dan 50%. Dengan tujuan apa sih? Yaitu untuk jangan sampai kita tergolong orang-orang yang merugi, yang tercela, tersesat di dunia wal akhirah, ya, dengan tujuan supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung, bahagia di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan mampu kita praktekkan dalam kehidupan kita, dan insya Allah kita adalah menjadi calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala dan dihindarkan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.